Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara terhadap 3 tersangka pencemaran nama baik dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus ini kini akan memasuki ranah kejaksaan. Apakah ini artinya 3 tersangka ini akan segera berstatus sebagai terdakwa, dan bagaimana dengan tersangka lain? Apakah akan segera diadili atau terbebas dari hukum setelah mendapatkan permohonan maaf dari Jokowi? Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam dari kancah internasional, saudara. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus memanas. Gelombang unjuk rasa dan kerusuhan terus bergejolak di berbagai kota di Iran. Para demonstran menuntut perbaikan ekonomi terhadap pemerintah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mempertimbangkan serangan dengan alasan demonstrasi telah menewaskan ratusan orang. Apa sebenarnya niat dari Presiden Trump? Dan sejauh mana eskalasi protes warga Iran akan meluas? 2 sorotan ini dan lainnya masih akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro, kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami mulai dari berita hujan yang mengguyur ibu kota Jakarta dan menyebabkan banjir di sejumlah jalan. Kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Hujan deras membuat ruas jalan Mangga 2 Raya, Pademangan, Jakarta Utara lumpuh karena tidak bisa lagi dilintasi kendaraan akibat terendam banjir setinggi 60 cm. Kendaraan yang nekat melintas pun akhirnya mengalami mati mesin. Kondisi ini membuat warga dan pengguna jalan memilih putar arah. Jalan Pesing Poglar, Kelurahan Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat juga tidak dapat dilintasi kendaraan akibat terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin, sehingga banyak sepeda motor lain, mobil serta truk memilih untuk memutar balik karena khawatir mogok. 2 unit kendaraan dilaporkan telah dioperasikan, 2 unit kendaraan penyedot air dioperasikan untuk menyedot air banjir agar bisa kembali dilintasi. Sementara itu, banjir juga merendam permukiman warga di Jalan Budi Mulia Pademangan Barat, Jakarta Utara. Banjir pun membuat sejumlah kendaraan warga mogok. Meski ketinggian banjir mencapai sekitar 50 cm, warga memilih tetap bertahan di rumah sambil mengevakuasi barang-barang ke permukaan yang lebih tinggi. Saudara, banjir juga menggenangi ruas jalan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Niko Anggriawan dan juru kamera Denny Yosua. Niko, bisa digambarkan kepada kami seperti apa situasi terkini di akses menuju Bandara Soekarno-Hatta dan sejauh mana ini mempengaruhi arus lalu lintas ke Bandara Suta, Niko? Ya, kalau misalnya kita melihat situasi terkini, Cynthia dan juga saudara, tepatnya di kilometer 31.400 di akses tol menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ini terjadi kepadatan yang mengular hingga kilometer 23. Dan kalau misalnya berdasarkan pantauan kami hingga saat ini dari 4 lajur atau 3 lajur yang ada di tol menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta, ini hanya bisa digunakan 2 lajur saja. Sementara kalau misalnya ke arah Tangerang menuju Jakarta Serpong, ini masih bisa dilalui oleh kendaraan, itu baik di 2 lajur. Sementara kalau misalnya kemacetan, ini titik pusatnya ada di kilometer 31.400 tempat saya melaporkan hingga saat ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan arus lalu lintas di tol, akses tol menuju ke Bandara Suta, kita sudah bersama AKP Windarto selaku Kainduk 5 Sat PJR Tol Sediatmo Bandara Suta. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Izin. Oke.
Pak Windarto, ini boleh dijelaskan nggak Pak, ini banjir yang terjadi di akses tol menuju ke Bandara Suta ini sudah terjadi sejak pukul berapa Pak di hari ini? Tadi awalnya jam 9, itu bermula dari keluaran tol Rawabogor, itu mengalami ketinggian karena hujan terus-menerus. Setelah itu sekitar jam setengah 11-an, KM 31 400 yang mengarah Bandara Suta mengalami kenaikan juga. Sementara dari pihak pengelola sudah menyiapkan beberapa mobil pompa. Untuk yang di Rawabogor itu ada 3 mobil pompa, sementara yang di KM 31 400 mengarah Bandara Soekarno-Hatta itu ada mobil 3 pompa juga. Kami upayakan untuk arus lalin yang mengarah Bandara Soekarno-Hatta untuk 2 lajur bisa dilewati. Karena sampai saat ini ketinggian masih sekitar 50 cm. Ketinggian sampai sekarang 50 cm. Kalau dari tadi siang berarti sudah turun, kalau tadi siang tadi berapa senti Pak sehingga turun sampai 50 cm? Tadi siang sekitar 30 sampai 40. Nah, sementara tadi sekitar jam 2 hujan turun lagi. Jadi kembali naik lagi. Nah, kami mengambil langkah-langkah untuk yang dari Rawabogor kita tutup. Sementara yang dari arah Kapuk mengarah Bandara Soekarno-Hatta kita upayakan. Kita melaksanakan pengaturan agar bisa dilintasi 2 lajur. Pak Windarto, tadi saya sempat mendapatkan informasi diadakan buka tutup ya Pak. Rekayasa arus lalu lintas seperti buka tutup yang diberlakukan secara situasional. Situasi seperti apa yang nantinya akan diberlakukan buka tutup di akses tol menuju Bandara Suta ini Pak? Untuk akses yang di Rawabogor aja Mas. Yang di Rawabogor itu ketika sudah ketinggian di atas 60 kira-kira, yang mobil kecil tidak bisa kita lintasi, mobil gede tidak bisa lintasi, kita akan tutup, kita arahkan ke bandara. Imbauannya untuk masyarakat yang ingin melewati akses tol menuju Bandara Suta Pak, seperti apa Pak? Kita melihat kan ada 2 jalur yang saat ini hanya bisa digunakan di kilometer 31 400 ini Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat atau pengguna jalan yang akan mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta, untuk yang dari arah timur mungkin bisa melewati jalur tol Cinere, terus Kunciran, nanti mengarah Bandara Soekarno-Hatta. Untuk yang sudah terlanjur di Sediatmo, tetap berhati-hati, ikuti arahan petugas. Demikian. Oke, terima kasih Pak Windarto atas wawancaranya bersama Kompas TV. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Oke, itu dia Cynthia, wawancara kami dengan petugas polisi lalu lintas yang bertugas di akses tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kita melihat kalau misalnya kepadatan ini terjadi mulai dari 31 400 hingga tadi kami menuju ke sini, ini ada sekitar 10 hingga 11 kilo dari sini kepadatannya hingga kilometer 23 tepatnya, Cynthia dan juga saudara. Kalau misalnya kita bisa lihat situasi terkini yang akan digambarkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Denny Yosua, yang nantinya ini ada beberapa skema arus lalu lintas tadi yang sudah dijelaskan oleh Polantas. Ada skema buka tutup, lalu kemudian pengalihan arus lalu lintas apabila masyarakat yang ingin ke sini itu dialihkan lewat tol Cinere, kemudian Kunciran Serpong, kemudian menuju ke tol Bandara Soekarno-Hatta. Dan kepadatan ini juga masih terus diprediksi terjadi hingga beberapa jam ke depan, imbas genangan yang hingga saat ini masih berada di angka 50 cm. Dan untuk melakukan penanganan terhadap genangan yang terjadi di akses tol Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ini pihak pengelola atau jasa marga juga telah menyediakan sejumlah mobil pompa yang sudah tersedia di sini sejak banjir terjadi. Ada 6 unit mobil pompa. Ada 6 unit mobil pompa yang tentunya akan terus bekerja hingga nantinya akses tol
Bandara Soekarno-Hatta bisa normal kembali dan juga bisa dilalui oleh masyarakat. Tentunya ini kita harapkan bisa cepat surut dan kemudian masyarakat bisa beraktivitas kembali melewati akses tol Bandara Soekarno-Hatta. Cynthia. Ya Niko, Demikian. sebagai antisipasi bagi calon penumpang yang akan melakukan penerbangan dari ke Bandara Soekarno-Hatta, berapa waktu yang perlu ditempuh dari kawasan Senayan menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta saat Anda menuju ke sana tadi? Tadi kami berangkat dari Benar Kompas sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu kami baru sampai di sini di sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya 2 jam yang perlu ditempuh oleh masyarakat apabila Anda ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta saat ini. Di tengah genangan yang terjadi tentunya estimasi ini perlu dimatangkan lagi oleh masyarakat yang ingin terbang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya kita bisa sarankan ada 3 jam sebelum waktu keberangkatan ini Anda sudah harus berangkat dari rumah sebelum nanti sampai di Bandara Soekarno-Hatta, tentunya untuk menghindari kepadatan yang terjadi yang dimulai dari titik 31.400 hingga kilometer 23 akses tol Bandara Soekarno-Hatta. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari akses tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Niko. Saudara Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang bahwa penanganan banjir saat ini sudah dilakukan dengan menerjunkan 1.200 pompa. Dari 1.200 pompa itu rinciannya 600 pompa portable dan 600 pompa mobile. Curah hujan tinggi memang jadi salah satu penyebab banyaknya genangan air. Dan Rob di wilayah Jakarta Utara memperparah kondisi. Sejauh ini pihaknya akan terus memperhatikan banjir di Jakarta setiap harinya selama curah hujan masih tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap, di waduk yang akhirnya saya rubah menjadi waduk Batu Licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa. Kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. Saudara, banjir menggenangi ruas jalan di kawasan Pantura, Kudus, Jawa Tengah hingga menyebabkan lalu lintas tersendat. Banjir tersebut akibat sungai tersumbat sampah dan meluap setelah guyuran hujan deras. Senin siang, arus lalu lintas di jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di Desa Ngembal Rejo, Kudus, Jawa Tengah, tersendat. Meski ketinggian banjir hanya 10 cm, namun banjir mengakibatkan kendaraan terjebak hingga 5 jam. Agar banjir tidak lagi menggenangi jalan, petugas gabungan berupaya membersihkan material sampah yang menyumbat sungai dengan menggunakan alat berat. Meninggi keparang rawuhipun ingkang kehormatan Bapak Nur Wahid. Masih dari Kudus, Jawa Tengah, saudara. Sepasang pengantin harus menggelar pernikahan di tengah banjir. Para tamu undangan terpaksa menghadiri dan menikmati hidangan pernikahan pengantin tersebut di antara genangan banjir setinggi hingga 30 cm. Meski demikian, tamu undangan tak begitu terganggu dan menemukan keseruan tersendiri. Sebab pernikahan di tengah banjir jarang terjadi. Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Donggala pada Minggu sore. Meskipun tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sebanyak 3 rumah dikabarkan hanyut dan 1 jembatan ambruk.
BPBD Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 4 kecamatan di Tanan Tovea terdampak paling parah akibat banjir bandang. 1 jembatan gantung rusak akibat diterjang banjir. Dan 3 rumah warga hanyut karena derasnya luapan air banjir bandang. Ratusan rumah juga ikut terendam dan warga terpaksa mengungsi hingga kondisi lebih stabil. Bahwa dengan intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah Palu dan Donggala, makanya ada beberapa titik yang mengalami peningkatan debit air, mengalami banjir, itu di Kecamatan Tanan Tovea, kemudian di Kecamatan Labuan. Sesuai dengan informasi tersebut, kami kirimkan tim dengan jumlah 7 personil ke lokasi kejadian, yaitu dengan menggunakan rice cooker dan rafting untuk pelaksanaan evakuasi terhadap korban yang terdampak. Pasca diterjang banjir lahar Gunung Semeru, akses jalan menuju satu dusun di Lumajang, Jawa Timur terisolasi. Sejumlah siswa terpaksa digendong untuk menyeberangi sungai ketika menuju ke sekolah. Aktivitas warga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur terganggu pasca diterjang banjir lahar pada Minggu sore. Warga terpaksa mengangkat motor mereka untuk menyeberangi Sungai Regoyo. Sejumlah siswa yang akan berangkat ke sekolah harus digendong orang tua mereka saat menyeberangi sungai. Orang tua mengaku nekat melawan bahaya agar anak mereka tidak tertinggal pelajaran di sekolah. Jadi setiap habis ya beginilah Pak, gendong. Memang tidak ada jalur yang lebih aman, Bu? Tidak ada, satu-satunya jalur ini Pak. Ini harapannya apa ini, Bu? Ya harapannya cuma ini Pak, jalannya bagaimana caranya supaya tidak setiap hari menyeberang begini, itu aja Pak. Saudara, usai jeda kami akan berbincang dengan Direktur Meteorologi Publik BMKG terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta. Sesaat lagi. Saudara, hujan deras yang turun di ibu kota sejak Senin dini hari mengakibatkan 33 ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Banjir yang menggenang di Jakarta dan sekitarnya telah mengganggu aktivitas warga hingga Senin siang. Banjir menyebabkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan ibu kota Jakarta. Polisi pun terpaksa menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan kendaraan bermotor masuk ke Tol Wiyoto Wiono. Agar dapat mengurai kemacetan, pemotor masuk melalui pintu tol Sunter dan keluar melalui pintu tol Kebon Bawang, Jakarta Utara. Sementara di ruas Jalan Pluit, bus mini Trans terjebak saat mencoba menerobos banjir dan berakhir mogok. Banjir yang merendam jalan Jembatan Tiga Raya Penjaringan ke arah Emporium Pluit, Jakarta Utara membuat arus kendaraan tidak bergerak dan sebagian warga terpaksa memutar balik. Udah jadi pulang. Ini rencana mau pulang. Ini lagi usaha pemutaran. Iya, ini mau pulang. Kan harus di apa ya namanya? Perbaiki. Perbaiki ya. Mungkin saluran-salurannya kali ya. Iya. Banjir tidak hanya menggenangi ruas jalan, ratusan rumah warga di Kampung Kandang Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara juga tergenang hingga 70 cm. Tingginya air di kawasan ini membuat petugas mengevakuasi warga, terutama bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit. Ada 48 orang yang dievakuasi dengan 400 kepala keluarga terdampak akibat banjir. Dia tidak bisa naik sendiri gitu Pak, tidak bisa jalan, jadi teman-teman PPSU bantu ngangkat, dinaikkan ke perahu karet seperti itu Pak. Oke, Pak, hingga saat ini ada berapa jumlah warga yang sudah dievakuasi Pak? Sementara untuk sampai saat ini yang mengungsi sekitar ada 48 jiwa, dan bila curah hujan semakin intens maka akan bertambah lagi, tapi mudah-mudahan tempat penampungan sudah kita siapkan semua Pak, seperti itu Pak. Dampak curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan jembatan penghubung 2 kecamatan di Depok, Jawa Barat terputus. Luapan air dari Kali Pesanggerahan membuat jembatan Jago di perbatasan Pasir Putih dan Cipayung, Depok, Jawa Barat tidak bisa dilintasi. Pihak kepolisian dari Polsek Bojong Sari disiagakan untuk mengantisipasi bertambahnya luapan banjir. Ini adalah akses
warga dari Sawangan ke arah Pancoran Mas, Pasir Putih ke Pancoran Mas. Sementara tidak bisa dilintasi, kita tetap standby sini Pak ya untuk memastikan bahwa warga memang benar-benar sudah aman. BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 22 rukun tetangga atau RT dan 33 ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi hingga Senin siang. Sejumlah personel juga diturunkan untuk terus memantau kondisi genangan di seluruh wilayah yang terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Andri Ramdhani melalui sambungan virtual, Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mengetahui potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah termasuk di Jabodetabek. Selamat petang menuju malam, Pak Andri. Selamat petang, Mas Radi, Kompas TV. Baik, Pak Andri, saya ingin tanya juga seberapa serius sebenarnya sekarang potensi cuaca ekstrim yang saat ini terdeteksi BMKG, khususnya untuk Jabodetabek dulu, Pak Andri. Baik, untuk Jabodetabek ya memang perlu kami sampaikan dulu bahwa di bulan Januari ini adalah periode puncak musim hujan, utamanya di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan termasuk Jabodetabek. Oke. Jadi artinya ini kita perlu sadari bersama, kita sudah mulai memasuki puncak musim hujan. Walaupun datangnya bervariasi, artinya tentunya tergantung dinamika atmosfer apa yang saat ini sedang aktif ya. Jika lebih calon Jabodetabek mungkin hingga 2 hari ke depan peningkatan intensitas paling nggak hingga tanggal 14 Februari kami pantau masih terdapat peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek. Demikian Mas. Baik. Tadi. Nah, masih di Jabodetabek, Pak Andri, jenis cuaca ekstrim apa yang paling diwaspadai khususnya di Jabodetabek? Hujan lebat, angin kencang, petir, atau kombinasi antara semuanya? Kombinasi ketiganya, jadi hujan lebat bahkan hingga sangat lebat yang disertai dengan angin kencang dan juga kilat atau petir. Jadi 3 fenomena tersebut ya yang tentunya pada periode puncak musim hujan perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, untuk Jabodetabek, wilayah mana yang paling rawan terdampak dan mengapa yang wilayah itu yang harus diwaspadai, Pak Andri? Dampak dari cuaca ekstrim ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah tentu ada banjir dan genangan, kemudian juga tanah longsor, angin kencang dan petir, dan juga tentu gangguan aktivitas dan transportasi. Pertama ada banjir dan genangan ya, dan ini tentu tergantung pada kerentanan masing-masing wilayah. Seperti kondisi dataran rendah, kemudian juga kawasan permukiman dengan sistem drainase terbatas, dan juga wilayah sekitar aliran sungai atau das ya, dan juga daerah perbukitan ataupun lereng yang tentu tanahnya telah jenuh dan perlu diwaspadai akibat hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terus menerus ya. Dan artinya ini meluas, jadi wilayah Jakarta hampir meluas, lalu juga wilayah di selatan Jakarta, Depok, dan juga Bogor. Jadi artinya di wilayah Jabodetabek hampir meluas potensinya, dan tadi wilayah-wilayah yang saya sampaikan tentunya kerentanan tadi banjir, genangan, tanah longsor tergantung di wilayah masing-masing. Demikian. Oke, kalau Jakarta mungkin memang banjir ya, banjir beberapa genangan yang harus diwaspadai sehingga mengganggu arus lalu lintas, aktivitas masyarakat terutama di pagi dan sore hari yang ingin berangkat kerja atau pulang kerja. Kalau di Bogor ya mungkin ada beberapa titik berpotensi longsor, dan juga Depok, lalu juga Tangerang Selatan. Pak Andri, sebenarnya fenomena atmosfer apa yang sedang dominan memicu cuaca ekstrim akhir-akhir ini di Jabodetabek? Misalnya La Nina, MJO, gelombang Rossby, siklon tropis, atau apa sebenarnya yang sedang mendominasi? Pertama adalah yang paling utama ada penguatan monsun Asia. Jadi penguatan monsun Asia itu adalah angin dari daratan Asia yang membawa uap air gitu, dan artinya ini yang memang setiap tahun datang pada periode musim hujan, dan Januari ini sedang kuat-kuatnya gitu ya. Lalu juga ditambah dengan beberapa dinamika atmosfer yang
bersamaan aktif. Saat ini adalah ada MGO dan juga Rossby Equator. Lalu juga satu lagi sedang aktif tekanan rendah di selatan NTB di Samudra Hindia. Nah, ini mempengaruhi pola sirkulasi angin sehingga terjadi konvergensi atau perlambatan pola angin ya. Artinya yang ini yang tentu yang meningkatkan potensi terbentuknya awan-awan konvektif ataupun awan-awan hujan. Kami pantau paling tidak hingga tanggal 14 ya ataupun 16 secara umum wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara ini perlu adanya kesiapsiagaan kewaspadaan adanya peningkatan intensitas curah hujan. Demikian Mas Radi. Saya lebih spesifik lagi ke Jakarta karena banyak sekali masyarakat Jabodetabek ataupun Bodetabek ya yang commuting setiap hari pulang pergi Jakarta dan kembali ke daerahnya asalnya di Bodetabek gitu. Saya aja hari ini ke kantor sudah hampir 3 jam menuju kantor menggunakan kendaraan untuk menghindari macet karena genangan. Pak Andri, kira-kira indikator khusus yang menunjukkan potensi banjir ataupun genangan parah dalam waktu dekat di Jakarta itu apa sih Pak Andri? Jadi indikasinya adalah ketika ada hujan terus-menerus ya, tidak berhenti 3 hingga 4 jam. Jadi kalau misalkan masyarakat melihat bahwa ada indikasi hujan yang tidak berhenti, biasanya di pagi hari kalau musim hujan ya dini hari, pagi hari berlangsung, kemudian agak mereda kembali di siang hari, lalu nanti meningkat lagi di sore hingga menjelang malam hari. Dan ini tentunya sangat bertepatan dengan tadi komuter ya, artinya waktu mobilitas masyarakat di Jabodetabek di pagi dan siang atau sore hari. Jadi artinya ketika mulai misalkan dini hari ataupun pagi hari hujan terus berlangsung tidak berhenti, artinya masyarakat harus mulai waspada dan menyesuaikan aktivitasnya, terutama mobilitasnya ya. Artinya mencari wilayah-wilayah yang memang aman dari genangan, lalu juga tentunya dilihat juga dampaknya terhadap lalu lintas ya. Saat ini kan tentu sangat terdampak sekali, terutama di pagi hari tadi ya, dan sore ini pun juga masih ada beberapa genangan terjadi. Dan ini mungkin berlangsung 2-3 hari ke depan untuk wilayah Jabodetabek masih. Dan polanya hampir sama dengan yang terjadi hari ini. Dan bahkan ini juga dari hari Minggu juga sudah mulai ada peningkatan ya, tapi memang hari ini cukup luar biasa, terutama tadi pagi ya. Demikian Mas. Baik, singkat Pak Andri, apakah pola cuaca ekstrim ini bersifat lokal atau ada potensi meluas secara nasional? Singkat saja Pak Andri. Potensi meluas secara nasional khususnya di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara tadi yang saya sampaikan. Jawa dan Nusa Tenggara. Ya, wilayah selatan ekuator ataupun di sebelah selatannya Khatulistiwa memang pada periode Januari 2002 ini sedang mengalami puncak musim hujan ya. Seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, lalu juga sebagian di Sulawesi Selatan. Jadi itu wilayah-wilayah yang paling tidak di bulan Januari ini ada peningkatan intensitas hujan. Namun tentunya variasi waktunya ini berbeda setiap wilayah dan masyarakat dihimbau untuk terus menyimak informasi update dari BMKG. Demikian. BMKG sendiri setiap hari akan memperbaharui juga ya informasi potensi curah hujan tinggi, lalu cuaca ekstrim yang ada di beberapa wilayah di Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan tadi ya, Pak Andri ya. Baik. Terima kasih. Januari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG, sudah memberikan informasi berharganya di Sapa Indonesia Malam untuk masyarakat. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih, selamat sore. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, kami akan hadirkan informasi lainnya. Pertemuan Jokowi dan Egy Sujana di Solo. Kuasa hukum Jokowi sebut ada permintaan maaf Egy. Namun kubu Roy Suryo CS klaim tidak ada permintaan maaf Egy dalam pertemuan itu. Ulasannya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi. Ada permintaan maaf dari mereka nggak sih Mas, Pak Jokowi? Salah satu agendanya. Tapi tentunya Pak Jokowi juga memaafkan ya, tentunya karena itu salah satu agendanya.
ke sana disertai dengan 2 petugas polisi aktif, ya gitu, penyidik juga. Jadi kan artinya ini aneh. ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear. Kita juga sekarang pertanyakan, dia itu pejuang atau pecundang? Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh, tidak ada sampai hari ini. Jika sebelumnya para pelapor dugaan ijazah Jokowi bergerak dalam satu barisan, kini mencuat kabar sebagian dari mereka mulai berbeda jalan. Penggugat ijazah Jokowi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis 8 Januari lalu menemui Jokowi di Solo. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana berserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Eli Daneti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menyebut salah satu agenda pertemuan Jokowi dan Egy Sujana serta Damai Hari Lubis adalah permintaan maaf. Menurut Yakub, Jokowi memaafkan, namun soal penghentian proses hukum masih perlu dibahas lebih lanjut. Seperti apa? Ada permintaan maaf dari mereka nggak sih Mas ke Pak Jokowi? Salah satu. Itu salah satu agendanya. Tapi responnya Bapak? tentunya Pak Jokowi juga memaafkan ya, tentunya. Karena itu salah satu agendanya. Tapi secara umum, ya detailnya nantilah. Kita lihat progresnya. Untuk kedua tersangka, apakah akan menghentikan proses hukumnya atau tetap lanjut? Itu juga salah satu hal yang masih perlu nanti kita lihat ke depannya dan kita diskusikan. Karena bagaimanapun kan itu prosedur hukum. Kalaupun nanti apakah ada penghentian dan sebagainya, karena ini sudah masuk ranah hukum, ya nanti kita lihat prosedur hukumnya seperti apa. Karena itu harus diformalkan. Roy Suryo mengklaim ada temuan baru pertemuan Egy Sujana dan Jokowi. Ia dengar didampingi 2 polisi aktif. Roy juga sebut Egy Sujana tidak meminta maaf dalam pertemuan dengan Jokowi. Dan bahkan ke sana disertai dengan 2 petugas polisi aktif. Ya gitu, penyidik juga. Jadi kan artinya ini aneh. Bahkan juga disebarkan foto yang setelah saya analisis, ya ini sangat sangat aneh ya. Ya, tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara buruk yang berkembang. Dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama hari Jumat? Kritik saya jangan terlalu lama karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sekarang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Pernyataan Roy Suryo diperkuat oleh YouTuber Sentana TV Michael Sinaga yang mengaku telah berbicara langsung dengan Egy Sujana. Tapi tidak etis lah kalau saya menyebutkan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. 2 orang tuh, ada 2 orang. Tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh, tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar bahwa di saat kabar Egy Sujana sowan ke Jokowi, Roy Suryo justru semakin mempertegas perlawanan dengan melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Roy tak terima dituduh memiliki ijazah palsu dan dikaitkan dengan kasus korupsi Hambalang.
Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial ketujuh adalah V. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan. Makanya di belakang saya ada MKes-nya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai. Karena saya sekolah menempuh S3 ini. Saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Kasus ijazah Jokowi juga meluas ke ranah kepartaian. Partai Demokrat merasa difitnah oleh akun-akun media sosial yang menuding SBY atau Partai Biru sebagai aktor intelektual di balik gerakan isu ijazah palsu. Demokrat melayangkan somasi ke akun-akun media sosial tersebut. Sementara itu, politisi PSI Ade Armando menilai somasi yang dilakukan Partai Demokrat yang diikuti pelaporan Roy Suryo terhadap pendukung Jokowi justru makin menguatkan dugaan Demokrat berjalan bersama Roy Suryo untuk menyerang Jokowi. Sementara Demokrat tegas menyatakan SBY dan Partai Demokrat tidak terlibat dalam isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Kasus ijazah Jokowi kini bukan hanya menjadi persoalan hukum. Polemik ini telah merembet ke partai politik. Lantas, bagaimana ujung dari perjalanan kasus ijazah Joko Widodo? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Peradi Bersatu memenuhi panggilan polisi sebagai pelapor dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi dan mendesak polisi menahan Roy Suryo CS karena kasusnya semakin melebar. Kami hadirkan perbincangan soal ini setelah jeda, dipandu rekan saya Cynthia Rompas. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma tersangka dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi Kemendikdasmen untuk meminta bukti penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ketiganya bilang bahwa tujuan mereka datang sebagai warga negara sekaligus peneliti untuk meminta bukti penyetaraan ijazah SMA Gibran dengan tujuan akademik serta pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan. Diketahui riwayat pendidikan Wapres Gibran pernah bersekolah di Singapura pada tahun 2002 hingga 2004. Dalam kunjungannya ke Kemendikdasmen, Roy Suryo CS juga sekaligus memberikan buku mereka yang berjudul Gibran Endgame. Juga memohon penjelasan komprehensif mengenai evaluasi capaian pembelajaran, karena ini yang kemudian menjadi standar kompetensi lulusan SMK Akuntansi dan Keuangan. Penjelasan ini ya mencakup apakah memang transkripnya ada, asesmen berbasis kompetensi yang ada, atau bentuk evaluasi lain. Tujuan kami adalah untuk kepentingan kajian akademik, evaluasi kebijakan pendidikan, serta pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi dengan ini maka kami bertiga, Roy Suryo, Noto Diprojo, saya, Tifauziah Tiasuma, dan Rismon Hasil Lansianupar menggunakan hak kami sebagai warga negara, menggunakan amanah yang dibebankan kepada kami sebagai peneliti untuk nantinya apabila permohonan kami sudah disetujui, maka kami akan melakukan penelitian yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen yang kami minta tersebut. Sementara itu, Saudara, para pelapor dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemanggilan ini, para pelapor menyebut bahwa mereka tidak mengetahui apa tujuan pemanggilan. Namun Ade Darmawan menduga bahwa ada kaitan dengan dua tersangka pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mendatangi Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo pekan lalu. Menurut pelapor, penyidik menyampaikan bahwa dua tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ajukan restoratif justice. Nah, kita nggak tahu nih ya apa urgensi pemanggilan ini ya. Tetapi saya rasa kayaknya sih ada hubungannya dengan pelimpahan berkas, mungkin seperti itu. Atau mungkin ya ada split berkas mungkin karena kedatangan Egy Sujana ya baru-baru ini atau seperti apa. Nah, sebentar kita coba berkomunikasi dengan penyidik, kita nggak mau menerka-nerka ada apa kok tiba-tiba para pelapor dihubungi by phone. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
ini. Ya, Saudara, Polda Metro Jaya menyebut bahwa 3 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan jika dalam prosesnya ada tersangka yang mengajukan permohonan restoratif justice, itu merupakan hak para terlapor. Dalam hukum pidana, penyelesaian masalah dengan restoratif justice dibenarkan. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu, dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih menjadi sorotan. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, bahkan telah melakukan gelar perkara khusus. Namun baru 3 tersangka yang berkas perkaranya diserahkan ke Kejaksaan. Lalu bagaimana dengan berkas perkara tersangka lainnya? Apa yang sebenarnya ditunggu oleh aparat penegak hukum? Kita akan membahasnya dengan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri yang sudah bergabung melalui Zoom, dan juga Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara yang sudah bergabung bersama kami di studio, serta Roy Suryo selaku tersangka pencemaran nama baik dalam kasus ini yang juga sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat petang Mas Roy, Mas Semar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga Pak Arianto. Selamat malam Pak Arianto. Selamat petang. Ya Pak Arianto, kalau kabarnya berkas dari Roy Suryo CS, 3 tersangka pencemaran nama baik ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Apa sebenarnya yang membuat pelimpahan berkas ini bisa terkesan lama, dan apakah ada kemungkinan P21 atau P19 terhadap berkas perkara ini? Saya tidak bisa menduga ya. Tetapi ini kenapa ini kok jadi kelihatannya lama? Saya dulu pernah mengatakan, ini kasus ini sebenarnya kan kasus sepele ini ya. Kalau saya politiknya itu 2 bulan selesai itu. Itu. Tapi rupanya ini kasus ini mengandung kasus politik lah, gitu. Jadi diperlama gitu. Sehingga Polda Metro juga sangat hati-hati, sangat akomodatif kepada semua pihak. Pihaknya minta gelar diturutin, minta saksi yang ringan ya diturutin juga gitu. Jadi padahal kalau di dalam sejarah penyidikan itu nggak pernah itu penyidik itu kayak gitu tuh. Kalau dianggap sudah cukup ya udah dikirim gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah terjadi. Tapi yang jelas kita sudah lega ya, karena yang gonjang-ganjing selama 7 bulan ini kan sudah pada endingnya sudah jelas mengarah kepada pengadilan ya. Terutama untuk yang 3 itu. Nah, adapun yang 5 itu belum, karena kami kemarin bikin 2 klaster. Apalagi ada kasus itu, bukan kasus ya, berita bahwa diantaranya Pak Egy Sujana ke sana, kemudian Pak Jamil Lubis itu juga mau mengajukan restoratif minta maaf dan sebagainya. Berarti kan ada kemungkinan yang ini akan pakai restoratif justice. Oke, jadi 2 klaster ini, 1 restoratif justice, 1 lagi akan lanjut ke pengadilan. Menurut Anda seperti itu? Ya, kalau sekarang saya pikir begitu. Jadi saya lihat tadinya kan penyidik itu cuman 2-duanya langsung ya, ternyata ini 3 yang didulukan gitu, sampai dikirim ke jaksa ya. Tapi kemudian dengan adanya berita yang 2 itu tadi minta maaf dan sebagainya, itu peluang untuk di RJ. Dan saya tadi ngecek juga pada penyidiknya, ya kalau memang RJ mau diupayakan ya kita sesuai dengan KUHP yang baru kan memang membuka peluang Pak. Karena yang namanya RJ menurut KUHP yang baru itu kan bisa dilakukan di penyelidikan,
di penyidikan maupun di penuntutan. Itu karena KUHP yang baru. Kalau KUHP yang dulu itu enggak itu. RJ yang dilakukan dulu itu melanggar hukum semua itu. Nah, sekarang sudah enggak melanggar hukum kalau dilakukan di penyidikan maupun di penuntutan. Oke, kami tangkap. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, jika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ini artinya penyidik menilai bahwa berkas Anda dan juga teman-teman Anda sudah memenuhi unsur pidana. Nanti bagaimana dulu. Anda menanggapinya? Belum tentu. Belum tentu. Itu kan baru dilimpahkan. Dilimpahkan tuh kan nanti ada jaksa peneliti namanya. Dan nanti kan juga bisa dilihat loh. Kan ada beberapa ahli dari kami yang belum diperiksa juga. Kok bisa dilimpahkan? Nanti kuasa hukum pasti akan mempertanyakan. Dan KUHP yang baru kan juga bisa mengatur itu. Artinya harus dipenuhi dulu hak-haknya. Jadi nanti bisa seperti kalimatnya Jokowi itu, bolak balik. Jadi Anda berpikir bahwa nanti pelimpahannya akan dikembalikan karena P19? Bisa jadi, karena kan nggak lengkap. Apa yang meyakini Mas Roy? Bukan meyakini, karena syaratnya begitu. Jadi kan belum semua hak-hak dari kami itu dipenuhi. Katanya kan membuka peluang untuk kemudian ada ahli dan ada saksi yang meringankan. Sampai dengan detik ini belum jadi diperiksa itu semua. Jadi padahal sudah didata, sudah ditanya alamatnya, sudah ditanya nomor semua kontaknya. Apakah ini artinya, bukankah ini artinya penyidik sudah menilai bahwa unsur-unsurnya sudah lengkap, unsur pidananya sudah lengkap sehingga bisa bukan hanya dilimpahkan? penyidik, kan ada tahap 1, tahap 2. Jadi nanti ketika kejaksaan itu menilai, kan ada jaksa peneliti juga nanti lihat, loh ini nggak bisa diteruskan, apalagi para tersangka ketika ditanya, coba lihat baca BAP-nya, BAP-nya tidak bunyi itu. Wong dikatakan diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak ada apa yang kami lakukan pada tanggal 22 Januari tahun 2025 yang lalu. Saya nggak ada di situ, saya nggak ada di tempus itu, saya nggak ada di lokus itu. Yang ada di situ adalah yang klaster yang. Jadi apa-apa yang ditanyakan itu semuanya terjadi pada klaster yang satu. Kami diperiksa dengan itu. Bang Egy ya? Iya, kami tidak ada di peristiwa itu, gitu loh. Pertanyaannya soal itu. Jadi kan ini aneh kalau ini terus kan cacat itu. Jadi nanti jaksa kalau melihat yang jaksanya benar akan melihat, wah ini kayak gini jawabannya tidak ada di tempat, jawabannya tidak mengetahui, jawabannya tidak tahu. Loh kok terus ini gimana nih penyidik melakukan ini? Kami tangkap. Gimana Mas Semar? Anda sendiri menyambut tidak dengan adanya pelimpahan berkasnya Mas Roy, Tifa dan juga Bang Rismon ya? Berarti 3 tersangka itu ya? Ya kan sejak awal mungkin saya beberapa kali bicara di Kompas TV bahwa nggak perlu didesak-desak itu kan nanti sampai di ujung. Nah sekarang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa itu dilimpah ke kejaksaan. Tinggal nanti kejaksaan apakah sudah menilai bahwa ini lengkap atau tidak P21 masuk kendali di kejaksaan. Nah jadi kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat proses ini masih ada celah bahwa itu mungkin saja tidak berlanjut dalam proses peradilan, itu nggak apa-apa juga. Karena menurut saya dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main. Itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam penjara misalnya. Jadi Anda mendesak untuk Mas Roy ditahan? Jadi maksud saya kalau itu dipikirkan bahwa akan ditahan dengan sel yang 1x2, banyak tikusnya dan lain sebagainya, makan gak enak. 1x2 itu kalau sudah innalillahi. Harus membesarkan hati tuh. Jadi harus membesarkan hati dan membesarkan terus bahwa masih ada peluang-peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar aja, tapi pada titik tertentu ketika peluang itu sudah tertutup dan ketika vonis sudah diketok palu gitu ya oleh hakim, mau tidak mau kan harus dijalani juga sanksi pidananya, dan kalau dijalani ya tidak enak. Makanya saya selalu mendoakan sama Roy Suryo dan kawan-kawan semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini gitu loh. Ini ujian yang nggak gampang loh Mbak. Oke. Pak Arianto, ini benar statusnya atau kedudukannya Mas Roy ini benar di ujung tanduk tidak sih menurut Anda, seperti yang disampaikan oleh Mas Semar sendiri? Dan saat ini kan memang tersangka tidak dilakukan penahanan, tapi hanya pencekalan ya yang diperpanjang ya Mas Roy ya. Apa sebenarnya menurut Anda Pak Arianto alasan penyidik melakukan ini? Itu tadi saya katakan ya, terlalu hati-hati penyidik. Terlalu hati-hati, artinya menjaga perasaan Mas Roy atau menjaga perasaan publik?
Karena yang di masyarakat itu kan sangat masing-masing, yang satu suruh dimasukkan, yang satunya lagi mau ngulur-ngulur waktu dan sebagainya. Jadi kelihatannya ini penyidik ingin transparan dan objektif dan sangat hati-hati gitu. Dan kalau untuk masalah penahanan dan tidak itu, saya juga waktu itu lebih baik tidak ditahan memang. Karena kalau ditahan itu nanti akan jadi bumerang bagi penyidik. Disanggapnya itulah kriminalisasi kan gitu. Ini jadi penyidik dalam rangka untuk menghindari serangan-serangan itu tadi dia berlaku sangat clear gitu. Nah, cuman sayangnya memang penyidikannya ini agak cukup lama menurut saya ya gitu. Jadi kalau seandainya itu penyidikannya nggak ada yang bisa ketemu, beban polisi sudah tidak ada lagi dikejar-kejar oleh publik untuk menyelesaikan kasus ini. Tinggal serahkan aja pada nanti jaksa. Coba baca deh BAP-nya. Apa tidak itu menurut saya sudah selesai urusan polisi dengan menyerahkan. Tapi kata Mas Roy di sini baru saja menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa ketemu tuh Pak Arianto. BAP-nya nggak bunyi Pak Arianto kalau diperiksa itu di jaksa peneliti. Saya nggak peduli. BAP itu bunyi apa tidak. Nah, nggak boleh itu ngaco itu namanya. Apa yang ditanya, itu yang dijawab, itu ditulis di situ. Saya pernah ya Pak Roy ya. Dulu saya pernah mau nangkep tokoh. Tokoh itu ketika saya periksa dengan gagah beraninya dia, enggak, saya nggak mau diperiksa. Pembantu penyidik saya itu 4 jam itu nggak bisa. Saya datangi dia. Pak, ya Bapak ini tersangka. Pasalnya begini. Menurut UHAP, Bapak itu saya periksa. Dan Bapak boleh jawab, boleh tidak. Iya. jawab, Kalau pertanyaan salah ya nggak usah dijawabkan. Sekarang kalau tidak jawab, oke selesai. Berkas tetap saya kirim. Nggak apa-apa, terserah. Jadi gitu Pak. Jadi nggak masalah. Ya nggak masalah. Kalau pertanyaan salah ya ngapain dijawab? Lokusnya nggak ada, tempusnya nggak ada di situ kok dijawab. Jadi nggak masalah itu Pak. Ya udah terserah. Nanti tergantung. Berkasnya berarti kacau atau tidak. Nanti yang ada di pengadilan Pak. Jadi kalau memaksakan berkas di sini. Itu penyidik keliru besar. Oke, udah biarin aja, tunggulah. Yang namanya tunggu jaksa peneliti. Tersangka itu. Hanya dari dulu kan Arianto ini kan ngejar-ngejar aja. Udah biarin aja. Adalah yang di pengadilan beda dengan saksi, Pak. Silakan gimana Pak Arianto? Kira-kira gitulah penjelasan saya. Jadi kan tadi ditanya kenapa kok penyidik kayak gitu. Sekarang saya pengalaman penyidik ya kira-kira begitulah jalan pikiran penyidik itu tadi. Iyalah, terserah. Itu Pak Roy, saya tidak nyangkal Pak Roy enggak. Saya menerangkan apa. Betul, tapi kalau pertanyaannya itu tidak sama dengan apa yang dilakukan kan ya nggak boleh diteruskan. Masa pada saat itu saya nggak ada di situ, pada saat itu orangnya orang lain, saya disuruh cerita orang lain kan ya nggak boleh. Jawaban Pak Roy nggak apa-apa benar. Lah iya, ya udah. Nanti kalau jaksa penelitinya mengiyakan kan biar publik yang menilai. Nanti ya. Apa pertanyaan pada para saksi, apa bukti-bukti yang ada, itu nanti pasti akan ditanyakan di sana. Silahkan. Oke, tapi kalau menurut Pak Arianto sendiri, kira-kira Bapak ada apa tidak? Kurang lebih gitulah Pak. Iya, silahkan. Tapi kalau menurut Pak Arianto sendiri, berdebat antara penyidik dengan tersangka, wah itu Bapak liut, nggak akan sampai, nggak akan selesai. Oke, tunggu saja. Itu nanti selesainya di pengadilan terbuka sana. Oke, biar terbuka ya. Ini begini diakui apa tidak? Buktinya begini diakui apa tidak? Iya, ada di situ atau nggak ada di situ kok disuruh ngaku di situ ya nggak bisa. Jadi gitu. Mas Roy, kalau nantinya jaksa meminta Mas Roy untuk ditahan, bagaimana responnya? Lah dasarnya ditahan kan, apalagi ini KUHP baru. Kan tidak boleh hanya ada 3 atau 4 syarat, ada 7 syarat misalnya. Harus memenuhi atau enggak gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan, apalagi sekali lagi ya, tempus dan lokus yang ditanyakan tuh 22 Januari atau waktu itu ada 26 Maret tuh, saya tidak ada di tempat itu dua-duanya. Nggak ada semuanya. Jadi itu adalah pada klaster pertama, justru pada saat yang kemarin. Jadi Anda menduganya apa yang terjadi di sini? Ya pemaksaan suatu peristiwa, pemaksaan suatu kasus yang kemudian itu ditimpahkan pada saya, apalagi dituduh kami di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu, ya itu adalah mengedit gambar, melakukan rekayasa. Nggak ada sama sekali. Tapi pihak penyidik sudah mempersilahkan Anda melakukan gelar perkara khusus. Oh ya nggak apa-apa tuh, harus, kalau itu wajib. Kalau nggak begitu makin kacau lagi istilahnya Pak Arianto, makin babaliut lagi. Ini babaliut karena apa? Ahli-ahli yang kami hadirkan, ahli-ahli yang kami mintakan tuh dihadirkan. Dan kemudian ahli saksi yang meringankan. Itu juga belum diperiksa. Kalau yang klaster 1, itu 5-5-nya belum diperiksa juga sebagai tersangka. Jadi ya mereka memang nggak boleh kalau kemudian dilimpahkan. Sah kalau itu. Tapi bagaimana? Kalau yang di klaster saya
Belum ada. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Semar merespon ini. Roy Suryo dengan gagah beraninya untuk membesarkan hati jiwanya nggak apa-apa, Mbak. Jadi maksudnya Mas Roy lagi membesarkan hatinya Iya, saja. Itu. Ini fakta Jadi aja, begini, biar masyarakat yang bicara menilai soal aja. tadi pertanyaan, nanti kalau tiba-tiba kejaksaan nahan bagaimana? Jadi lihat persyaratannya. Nanti kalau persyaratan sudah ada, itu mau tidak mau kan memang harus dituruti. Jangan juga melakukan pembangkangan secara hukum. Gak ada, bukan Sylvester kalau saya. misalnya memang Kalau itu Sylvester dianggap Matutina ada itu beberapa sudah persyaratan terpidana, yang akan dipenuhi itu melarikan diri oleh malahan. penyidik dan lain sebagainya termasuk kejaksaan dan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan bahwa nanti Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan, ya penuhi itu juga kan gitu ya. Dan sekarang ini dalam posisi yang masih bisa diberi ruang untuk membela diri atau membesarkan hati. Lakukan juga, kan gitu ya. Dan lakukan juga perjuangan semaksimal mungkin untuk membela diri dan teman-temannya. Karena memang menurut saya ini udah di ujung tanduk nih, proses peradilan sudah di depan mata. Pelimpahan kejaksaan kepada kejaksaan sudah dilakukan, sudah itu di klaster 1 pun sudah ada yang minta maaf dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut saya ini situasi yang memang tidak menguntungkan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sebagai orang yang pernah kenal juga lama dengan Roy Suryo, saya cuma berharap Roy Suryo tetap sehat. Oh sehat lah. Kuat, saya nggak akan kasih Sylvester Matutina temannya Semar ini. Kalau Sylvester Matutina tetap tabah, itu sudah terpidana. Tapi begini, dan kita belum tentu sanggup loh, terpidana aja lari, situasi seperti Tunggu, ini supaya konteksnya jelas, kita jangan membawa kasus yang lain. Karena ini kan ini tadi supaya bilang saya mau lari nggak akan lari. Enggak, saya nggak bilang lari loh. Tapi cuma saya begini, memang dalam situasi yang tidak enak dan tidak nyaman. Jadi tidak semua orang punya sekuat Roy Suryo mentalnya, dan makanya saya berharap bukan masalah mental. Mudah-mudahan ketika ini memang nanti sudah masuk proses peradilan, sanksi pidana sudah terlihat. Jelas-jelas soalnya kasusnya ijazah palsu. Tadi perdebatannya memang betul ijazahnya di peradilan. Diperiksa dulu, penyidik selesai itu. Tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Roy Suryo punya pembelaan diri. Kalau di titik temu di BAP dan sebagainya ada ruang pembelaan, nanti dibawa ke pengadilan. Ijazahnya aja. Nah itu menurut saya yang paling fair lah. Mas Semar, ditahan dulu. Kan tadi Pradi Bersatu juga Bang Ade Badarmawan sempat bilang bahwa ini apa yang sudah dilakukan Roy Suryo sudah semakin meluas gitu. Seperti tadi sudah ke Kemendikbudristek. Oh iya itu jelas itu. Jadi juga bagaimana itu. Anda? Ya itu bagian dari bagaimana menciptakan ruang-ruang baru untuk melakukan pembelaan diri SMA. Jadi ini udah kayak program kayak ada by project nih Mbak. Jadi habis Pak Jokowi nanti Mas Gibran. Kenapa Anda bisa bilang ini by project, maksudnya apa? Ya kan begini ya. Ya nggak ada kan sekarang misalnya yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap ijazah Pak Jokowi dari awal melakukan penelitian akademik, toh nyatanya yang menjadi dasarnya bukan ijazah Pak Jokowi yang pegang itu. Nyatanya yang di-upload dalam medsos, lalu itu di scan dan lain sebagainya, itu yang dijadikan dasar penelitian. Itu aja sudah kacau. Jadi harusnya kalau memang dia mengklaim itu meneliti secara akademik, itu kan harusnya ijazah Pak Jokowi itu yang diminta untuk diteliti. Ya udah sekarang diteliti sama peneliti independen. Nah itu sudah berani salah. Enggak? Nah sekarang masuk ke kita tantang Mas peneliti Wapres independen lagi, ke Mas Gibran lagi kan. Oh kalau itu jelas. Jadi kalau maksud itu jelas saya mengakali pendidikan. Orang memang punya hak untuk sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya terhadap sesuatu. Tapi orang atau publik pun bisa menilai apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ngadi-ngadi ini. Itu sudah aneh-aneh kan gitu ya. Enggak aneh. Dan menurut saya ini nggak boleh terjadi di Republik ini. Ada orang tidak melalui sekolah yang benar tanpa SMA rasa-rasanya udah nggak lama lagi nih. Posisi. Jadi kalau menurut saya agak dipercepat tuh Om Roy kalau ingin melakukan sesuatu, takutnya nanti kejaksaan mau nahan Roy dan kawan-kawan. Itu namanya barbar. Mas Roy, kalau dibilang apa yang sudah Anda lakukan ini by project. Oh enggak sama sekali by project loh. Itu fakta. Fakta bahwa ayahnya itu ijazahnya 99,9% Pak. Fakta juga Kemendikbudristek tadi. Kemudian sudah mengakui kalau tidak ada dari fotokopian rapor 3 tahun dari Gibran yang diupload tidak ada lalu difotokopi, bagaimana jadi yakin bahwa itu palsu? Ijazahnya baru lihat kemarin di penyidik. Itu yang diteliti dong. Itu yang diteliti, bukan ijazah fotokopian. Makanya kasus ini nggak bisa jalan. Kok bisa pencemarannya di mana? Saya agak lucu kalau misalnya dasarnya bisa menyatakan palsu, tapi ijazahnya dasar yang diteliti itu ijazah yang diupload di medsos. Sebelum kita
berdebat tanpa makna, saya akan kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, supaya perdebatan ataupun dialog kita lebih bermakna lagi. Ditahan dulu Mas Semar, Mas Roy. Siap. Ini kalau untuk kasus ya Mas Roy sendiri, sebenarnya akan sejauh mana sih berkas dari penyidik kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Apakah nanti akan kembali bolak-balik berkasnya atau bagaimana? Bolak-balik gitu. Ke saya, Mbak. Oke, tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Halo, Pak. Sabar. Berkas 3 tersangka untuk kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangkanya Mas Roy, Dr. Tifa, saya juga nggak tahu dan Bang Rismon ya. Saya tanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini sebenarnya akan sejauh mana nanti prosesnya ketika berkas saat ini sudah diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan? Apakah nanti akan bolak-balik sesuai dengan prediksi Mas Roy atau bagaimana? Prosesnya akan sejauh mana? Ya, jadi gini ya, kalau penyidikan itu ya, kalau penyidik sudah selesai semua berkas lengkap, maka berkas itu akan dikirim ke sana, tapi tersangkanya belum, karena buktinya belum dikirim. Jaksa akan meneliti, itu ya. Betul. Saya lupa harinya, dalam 14 hari itu ya, jaksa nanti akan meneliti apakah ini bukti-bukti sudah cukup apa tidak. Kalau seandainya buktinya kurang, maka jaksa akan mengembalikan kepada penyidik, namanya itu P19. Oh ini kurang ini dengan petunjuk. Tolong diperiksa ini, periksa ini, kurang lebih begitulah. Itu berkas dikembalikan lagi kepada penyidik. Untuk dilengkapi. Dalam waktu 14 hari, penyidik harus melengkapi apa sesuai dengan petunjuk jaksa itu. Nah nanti kalau sudah lengkap, dikirimkan kembali ke jaksa. Kalau itu dilengkapi, jaksa pasti akan mengatakan, oh ya P21, barulah tolong diserahkan pada tahap kedua, tersangka plus barang buktinya. Dan berkasnya kan sudah ada di jaksa. Kurang lebih begitu. Nah, jadi kemungkinannya masih banyak. Kalau jaksa mengatakan ini masih kurang, ya dia pasti minta tambah. Gitu. Tapi kalau ditambahin nanti dianggap masih kurang lagi, ya minta tambah lagi. Bisa jadi kayak gitu. Lalu tapi apa pembuktian paling krusial, Pak Arianto? Pembuktian paling krusial dalam delik pencemaran nama baik apa biasanya yang dibutuhkan? Kalau saya sih, menurut saya sih tidak ada yang krusial itu. Tidak ada? Apalagi jelas kok itu, unsurnya kan jelas sekali di situ. Antara menghasut, pencemaran, penghinaan, itu kan beda-beda unsurnya ya. Dan itu sangat jelas itu unsurnya itu, nggak usah penafsirannya tinggal dari para keterangan ahli. Itu aja nanti ya. Disitulah karena ada keterangan ahli yang meringankan, yang memberatkan, adu bukti nanti kuat-kuatnya nanti itu ditimbang. Pertama ditimbang di tempatnya jaksa dulu. Kalau jaksa menentukan terus ya terus, kalau tidak ya tidak. Nah kalau nanti terus kemudian ditimbang lagi di depan hakim. Nah ditimbang di depan hakim itulah timbang-nimbangnya itu sangat komprehensif itu karena terlihat semua oleh orang-orang. Kalau di jaksa kan tidak, cuma di lingkupan jaksa doang itu yang bisa melihat sana gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke. Tapi saya senang karena kasus ini kan sudah jelas pada proses peradilan sudah dikirimkan. Itu artinya sudah maju gitu loh. Jadi sudah istilahnya bisa dikatakan sudah naik level ya ketika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Maju lah, bukan mundur lah. Gitu. Ya. Mas Roy sendiri punya bukti kuatkah? Yang lainkah? Yang mungkin sampai saat ini belum pernah disampaikan ke publik ketika nanti kasus ini masuk ke pengadilan? Itu nanti akan disampaikan oleh ahli yang nanti akan diambil keterangannya. Kan jelas ini ya tadi. Jadi artinya ketika berkas yang sama sekali nggak bunyi ini di dalam BAP itu diajukan ke jaksa peneliti. Kalau sampai jaksa peneliti itu mengiyakan atau P21 kan lah itu konyol nanti. Ya karena nggak ada apa-apanya itu nggak bunyi. Jaksa peneliti yang jujur, jaksa peneliti yang fair pasti nanti kan kayak gini polisi kok diajukan. Itu kan menurut Anda. Oh iya pasti karena ya, saya kan juga bisa baca BAP-nya seperti apa bunyinya. Dan mau keterangan ahli pun sebagian besar ahli kan harus ada keterangan ahli yang lain juga. Nggak boleh satu pihak saja. Dan nanti makanya dan katakan Pak Arianto tadi 14 hari itu silakan nanti dilihat. Nah kalau enggak nanti bolak-balik. Sido majura nanti ya kan itu atau jangan-jangan malah sido mundur gitu. Tapi kan sudah maju. Tapi Anda mungkin akan melakukan pra peradilan mungkin? Nggak usah, ngapain juga pra peradilan, biarin aja.
Gitu loh, makanya kan Pede kita dong juga ya? tunggu. Loh iyalah, ngapain juga pakai praper segala. Nggak usah, yang penting jujur saja, apakah nanti berkas yang tidak bunyi itu apakah bisa maju? Ya, di dalam, karena akan kelihatan betul kok gitu bagaimana cacatnya nanti kalau misalnya jaksa peneliti itu mengiyakan berkas yang sangat tidak proper, berkas yang sangat tidak bunyi itu. Oke. Gitu. Oke, Mas Semar, sebelum saya ke Pak Arianto, kalau dibilang BAP-nya tidak bunyi, apakah dari pihak Pak Jokowi sendiri mungkin akan melakukan suatu desakan untuk mempercepat kasus ini atau bagaimana? Nggak ada yang desak-desak. Sejak awal saya tidak pernah desak, tanya Roy Suryo. Saya tidak pernah desak-desak. Pertama, saya sejak awal meyakini betul profesionalitasnya teman-teman penyidik kepolisian sejak awal. Jadi kalau misalnya orang rame-rame kenapa nggak ditahan, saya itu nggak pernah mendesak ditahan. Saya tidak pernah mendesak Polri untuk segera melimpah atau kami ya yang dalam hal ini para pendukungnya Pak Jokowi. Nah, yang paling penting kan kasus jalan bergerak ke depan. Sekarang sudah limpah. Karena saya meyakini betul proses ini pasti akan ke sana arahnya gitu. Makanya dari jauh-jauh hari saya sampaikan ke Roy Suryo dan kawan-kawan, jauh lebih baik itu menyiapkan diri untuk bertarung di pengadilan. Jauh lebih baik mempersiapkan mental dan lain sebagainya. Mas Roy termasuk sudah siap bukti-bukti. kayaknya, karena sudah tidak ada upaya mungkin karena udah pra-peradilan. pengalaman. Cuma juga karena yang lain kan pengalaman gitu. itu. Saya no comment kalau itu. Karena udah berpengalaman. Cuman maksud saya, karena situasi menghadapi dalam proses hukum itu kan nggak mudah lagi-lagi gitu. Jadi nggak perlu didesak-desak. Saya begini ya, bahwa Pak Jokowi ingin publik tahu kebenaran di mana dalam proses peradilan, itu sejak awal sudah disampaikan. Jadi ingin ditunjukkan ijazahnya dan lain sebagainya. Itu Pak Jokowi mengambil keputusan bahwa dia akan membuktikan di proses peradilan itu. Gitu. Dan khusus itu sudah 3 tersangka ini. Ya jelas dong kan begitu ya. Jelas yang selama ini memang bukan berarti yang tersangka lain juga tidak juga punya kesalahan. Punya kesalahan. Tapi bahwa ada 2 klaster yang 3 orang ini dianggap bahwa mengopiok-opiok tanpa dasar gitu ya. Ijazahnya belum pernah pegang punya Pak Jokowi tapi sudah menyatakan palsu. Kan begitu ya, sudah menyatakan palsu. Itu logika yang tidak berdasar tuh. Logika yang sesat menurut saya. Karena orang tidak punya dasar yang akan diteliti tapi sudah menyatakan mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, makanya disampaikan kepada publik palsu. Nah, ini yang menurut saya agak sesat ya, tapi juga pemikiran yang sudah tidak logik. Makanya gini, Mbak Cynthia. Pemikiran yang tidak rasional gitu. Jadi nanti kita lihat, kalau memang berkasnya benar, itu berkasnya sido maju atau jadi maju. Tapi kalau pemeriksaan yang berkasnya itu konyol, berkasnya itu sido mundur. Nah, ini jadi mundur berkasnya, nanti bolak-balik berkasnya sido mundur. Tapi ini kan mudah-mudahan action ya, bukan karena gangguan agak terganggu jiwanya ya. Ini kapan bukakan? Ini saya penasaran kapan bukakan ini kan tiba-tiba udah ada sido karena mundur. memang jiwanya terganggu gitu. Karena saya berharap semoga jiwanya tetap sehat. Semar dan para pendukung, para temul ini yang terganggu sekarang. Gitu loh. Tapi begini, kalau kita tahu tenang saja, clear aja ya. Ayo, saya doakan lah. Semoga sehat. Tapi kalau enggak ya terus tabah, jangan memaksakan berkas yang cacat karena itu, menghadapi berkas yang tidak ada. Kalau enggak ya hitungan mundur di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun aja berat itu. Apalagi sampai 12 tahun ditahan itu sesuatu yang saya enggak itu gini palsu yang gini Mas Roy, ini kan ada 2 klaster. Satu klaster diduga sudah mengajukan permohonan maaf ke Pak Jokowi langsung. Diduga ya. Kita juga belum tahu ya. Karena Egy katanya mengatakan tidak minta maaf. Ya, Oke. Apakah dari pihak klasternya Mas Roy juga akan melakukan hal yang sama? Kalau itu tidak. Alasannya? Ya karena apa yang kami lakukan itu penelitian. Clear, ada bukunya clear banget dan itu ilmiah 701 halaman. Kalau ada orang yang belum baca buku mungkin khawatirnya kalau datang malah nggak diterima itu loh kan Mbak, konyol kan. Juga. Jadi kan konyol banget tuh. Tiba-tiba gak baca bukunya, ya kayak Semar nih, belum jadi tahu. Ngomong aja dari awal itu bilang saya nggak akan datang daripada datang nggak diterima loh. Jauh lebih malu loh nggak diterima bahkan jangan minta maaf aja enggak. Yang penting dari awal jangan datang. Ngapain juga dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, apakah mungkin dengan restoratif justice bagi para tersangka ini bisa membuat kasus ini bisa dikatakan terang benderang lah? Atau seperti apa? Bebas dari hukum? Bagaimana, Bu?
jika memang ini kan ada dua klaster. Klaster Bang Egy disebut-sebut sudah mengajukan restoratif justice, meminta maaf langsung kepada Pak Jokowi. Mas Roy clear menyatakan tidak akan melakukan restoratif justice? Tidak. Oke. Kalau menurut Pak Arianto sendiri, apakah dengan restoratif justice ini akan menyetop kasus untuk klaster yang satu lagi, Bang Egy dan teman-teman? Iya. Kalau seperti itu ya udah pasti. Karena kalau yang satu kan memberikan peluang untuk restorasi justice. Syarat daripada restorasi justice itu adalah saling memaafkan. Ya. Kemudian denda sudah dibayar, tapi kan di sini kan nggak ada denda-dendaan gitu. Tapi yang penting saling memaafkan. Terus kemudian masyarakat jadi tenang kembali. Kalau kubunya Pak Jokowi dengan kubunya Pak yang sudah minta maaf itu masing-masing memaafkan, kan kelompoknya kan juga tidak akan ribut lagi. Ya itu pasti bisa restorasi justice. Dan itu dibolehkan di dalam KUHP yang baru, di penyelidikan. Jadi nggak usah sampai di penyidikan. Kalau ini berarti sudah di penyidikan ya, karena mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka kan. Nah, ini kalau restorasi justice tercapai gitu. Tapi kalau kemudian yang kelompoknya Pak Roy ini tidak selesai restorasi justice, ya pasti pakai hukum yang berlaku. Dan itu pun nanti masih ada kesempatan juga, mungkin nanti akan restorasi di tingkat kejaksaan atau kemudian di pengadilan nanti juga gitu. Itu masih bisa terjadi. Intinya masih bisa kalau mau restorasi justice itu harus saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, masyarakat sudah pulih, tidak rame gitu. Lebih gitu. Baik, artinya kita masih akan menanti 14 hari ke depan apa jawaban dari jaksa, apakah akan dikembalikan atau sudah dinyatakan lengkap. Semangat Mas Suryo. Apakah akan P21 atau P19. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, terima kasih Mas Semar, terima kasih Mas Roy sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya gelombang unjuk rasa terus bergejolak di berbagai kota di Iran. Di tengah gelombang unjuk rasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan tindakan terhadap Iran. Informasinya akan kami bahas usai jeda. Gelombang unjuk rasa terus bergejolak di berbagai kota di Iran. Warga geram karena inflasi meroket dan ekonomi terpuruk di bawah pemerintahan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Per 12 Januari, protes tersebut telah menyebabkan sedikitnya 500 orang tewas, berdasarkan laporan Human Rights Activist News Agency berbasis di Amerika Serikat. Unjuk rasa warga Iran ini telah bergulir sejak 28 Desember lalu. Sementara itu, sedikitnya 10.000 orang ditangkap dari pantauan di 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. Di tengah gejolak protes kian panas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan tindakan terhadap Iran karena demonstrasi menewaskan ratusan orang. Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Merespon unjuk rasa warga, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjanji berupaya memulihkan stabilitas ekonomi. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengecam aksi demonstran yang disebut membahayakan keamanan nasional. Ia menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. جب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای اینکه دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Kini unjuk rasa besar-besaran mendukung pemerintah juga bergulir di berbagai wilayah Iran. Parlemen Iran memperingatkan fasilitas militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah akan jadi sasaran jika Amerika Serikat menyerang Iran.
Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, Amerika Serikat sempat menyerang sejumlah fasilitas nuklir di Iran saat konflik negara tersebut dengan Israel. Dan kita bahas lebih dalam terkait unjuk rasa besar-besaran di Iran dan ancaman intervensi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirangjurith, dan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hik, Pak Dian. Selamat malam Mas Radi. Selamat malam Mas Radi, selamat malam pemirsa. Baik, saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, dalam perspektif hukum internasional, apakah tindakan aparat Iran ini yang sekarang cenderung represif begitu ya terhadap warganya ketika melakukan aksi unjuk rasa, ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak, Prof. Hik? Ya, yang tentu kita belum tahu ya, karena kalau menentukan bahwa ini pelanggaran HAM berat atau tidak itu nanti di pengadilan. Tetapi yang pasti adalah ada demonstrasi yang pemerintah setempat hendak melakukan penertiban, ya, dan ini merupakan masalah domestik di negara tersebut yang tentu kita harus hormati. Tentu kalau misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan ini melebihi dari yang seharusnya, nah itu ada kemungkinan bahwa ada dugaan pelanggaran terhadap HAM, bahkan juga pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di negara Iran tentunya, meskipun itu dilakukan oleh aparatnya. Tapi sebaliknya juga dari masyarakat tentu tidak diperbolehkan melakukan tindakan vandalisme, ya. Sama kok seperti kita di Indonesia juga seperti itu. Ketika ada demonstrasi yang menggunakan kekerasan dan lain sebagainya, tentu aparat akan mencoba untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi sekali lagi, ketika terjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat ini yang kemudian bisa memunculkan korban seperti itu. Apa yang menarik, ini pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengusik dalam tanda kutip mengusik begitu ya konflik yang terjadi di dalam negeri di Iran begitu. Juni lalu Amerika Serikat kalau kita ingat sudah jadi backing Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Nah, sekarang Donald Trump ancam serang Iran karena korban tewas terus berjatuhan. Apa yang Anda baca dari niat Donald Trump kali ini? Apakah juga ada dasar hukum internasionalnya ketika Donald Trump berbicara soal ini? Ya, kalau Donald Trump menginginkan agar terjadinya regime change. Kenapa regime change ini penting bagi Iran? Karena menurut Presiden Trump, kalau Ayatollah ini bisa diturunkan dan kemudian diganti oleh putra dari Shah Iran, yaitu Reza Pahlavi, itu maka Iran tentu haluan politik negaranya akan berubah. Yang tadinya memusuhi Amerika Serikat menjadi mungkin bersahabat dengan Amerika Serikat seperti pada masa Shah Iran, bahkan juga yang tadi sekarang ini tidak mengakui hubungan diplomatik dengan Israel, itu akan kemudian mengembalikan posisi hubungan diplomatik seperti pada waktu Shah Iran. Jadi ini yang diinginkan oleh Presiden Trump, sama seperti yang dia inginkan di Venezuela seperti itu. Oke, saya ke Pak Dian. Pak Dian, gejolak di Iran ini kan bukan hanya pertama kali ini saja terjadi. Sebenarnya sudah tereskalasi sejak dulu kala begitu. Banyak beberapa masyarakat di Iran yang ya tidak sepaham dengan pemerintahan begitu ya, yang dianggap terlalu otoriter dan sebagainya. Nah, saya ingin tanyakan juga, kalau menurut pengamatan Anda selama ini, seberapa dalam ketidakpuasan masyarakat Iran dan apa sebenarnya pemicu utama ledakan aksi massa kali ini, Pak Dian? Terima kasih, Pak Adi. Ini cara melihat Iran ini yang aneh potong kejadian saat ini. Demonstrasi bukan barang baru. Nah, ketika saya masih di sana pun demonstrasi juga ada. Untuk yang berbeda, tapi khusus adalah kesulitan ekonomi yang dialami akibat sanksi. Tapi kita lihat begini, ketika 1979 ada revolusi, itu adalah perubahan sebuah rezim monarki absolut yang semua raja yang ketika itu menyalahgunakan sehingga rakyat yang ada pada waktu
itu masih mengagungkan revolusinya karena membalikkan hakikat rakyat. Tapi setelah masalah nuklir muncul 2002, yang sekarang demokrasi itu mereka tidak mengalami masalah perbedaan di bawah mereka yang hanya tahu hidup tapi menyalahkan pemerintah. Padahal hidup berat ini disebabkan oleh saksi bertubi-tubi yang pernah dilakukan terhadap negara dunia oleh Amerika dan sekutunya. Pak Dian, mohon maaf saya potong, sambungan komunikasi Anda agak kurang jelas. Kami coba perbaiki dulu sambil perbaiki. Tadi yang saya tangkap bahwa revolusi di Iran ini sudah terus terjadi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Kita akan perbaiki sambungan komunikasi Pak Dian sambil menunggu. Kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan segera kembali. Kami masih membahas gejolak yang terus makin memanas di Iran karena gelombang unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di sana memprotes kebijakan pemerintahan Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Saya ke Prof. Hik dulu sambil menunggu sambungan komunikasi dengan Pak Dian lebih baik lagi nanti. Prof. Hik, kalau saya bertanya juga soal perspektif proporsionalitas penggunaan kekuatan negara dalam hal ini kan sangat represif yang dilakukan oleh aparat yang ada di Iran begitu. Parameter apa sebenarnya yang digunakan hukum internasional untuk menilai proporsionalitas penggunaan kekuatan negara terhadap warga sipil, Pak Prof. Hik? Ya, terkait dengan proporsionalitas ini memang dari satu negara ke negara lain sangat sulit untuk ditentukan ya. Kita pun juga mengalami demonstrasi dan lain sebagainya. Dan misalnya ambil contoh pada waktu kejadian di Semanggi, banyak yang mengatakan bahwa ini sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, tapi yang lain juga mengatakan masih belum gitu ya. Sampai hari ini kan juga tidak ada proses hukum terkait dengan masalah itu. Nah, ini sekali lagi kita dari jauh tentu tidak bisa menentukan apakah sudah dilakukan represif atau tidak represif gitu ya. Yang penting adalah kita berharap bahwa pemerintah bisa melakukan proses untuk mendinginkan suasana, mendeeskalasi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Itu yang terpenting sekali. Karena sekarang ini mungkin dari dua sisi itu sudah muncul korban dan tentu ini tidak baik untuk Iran itu sendiri. Tapi yang lebih spesifik lagi saat ini saya minta juga analisis Anda Pak Hikmahanto, Prof. Hikman. Analisis Anda, apakah kegeraman publik Iran karena krisis ekonomi yang jadi alasan satu-satunya alasan memprotes pemerintahan atau ada alasan lain? Mengingat Ayatollah Ali Khamenei ini juga bilang demo hanya menyenangkan Donald Trump katanya. Ada intervensi dari Donald Trump yang mengakibatkan masyarakat Iran juga terprovokasi. Ya, ini yang kita dengar juga kabar ya bahwa sebenarnya aksi demonstrasi ini ada yang menunggangi. Yang menunggangi itu bahkan tidak Amerika Serikat tetapi dari pihak Israel yang melakukan Mossad ya, mendorong memang dari pihak masyarakat untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Belum lagi dari Reza Pahlavi yang mungkin dari luar negeri beliau sudah ingin kembali ke Iran dan mengambil kekuasaan tersebut. Tapi ingat pada waktu ayahnya Shah Iran juga terjadi di mana ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang ada. Dan kemudian mereka melakukan demonstrasi juga akhirnya menjadi revolusi dan kemudian akhirnya Shah Iran yang harus keluar dan Ayatollah yang masuk ke Iran tahun 79. Nah, jadi ini memang suasana seperti ini terjadi tidak hanya misalnya di Iran, tapi juga terjadi misalnya di Libya. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai ada tangan-tangan dari luar yang melakukan keinginan untuk mengganti pemerintahan. Dan dari pihak Iran, dari para pejabatnya, pimpinan parlemen sudah mengatakan bahwa kalau ini ternyata ada pihak ketiga yang ikut
bermain, maka dia tidak segan-segan karena sudah tuduhannya itu Amerika Serikat dan Israel. Mereka akan melakukan serangan ke Israel maupun Amerika Serikat, pangkalan di Timur Tengah, dan ini akan mendekatkan dunia pada Perang Dunia Ketiga. Karena kekhawatiran kita, Iran tidak sendirian, tetapi juga didukung oleh negara-negara lain. Seperti itu. Saya coba kembali komunikasi dengan Pak Dian. Pak Dian, dengar suara saya, Pak? Silakan. Baik, Pak Dian. Nah, Pak Dian, tadi saya bertanya yang belum terlalu jelas kita dengar, bisa dijelaskan kembali sebenarnya sejauh pengamatan Anda bertugas di sana, sebenarnya apa saja pemicu protes warga di Iran? Apakah kali ini lebih besar eskalasinya dibandingkan sebelum-sebelumnya, atau memang sebelumnya sudah ada gejolak-gejolak sebesar ini atau sepanas ini, Pak Dian? Begini, terima kasih. Saya tadi bilang demonstrasi bukan barang baru di Iran. Karena ketika di sana pun saya sering melihat demonstrasi yang terbatas memang, artinya bisa dikendalikan karena di tempatnya ditentukan, seperti kita di depan DPR lah. Nah, tapi yang sekarang memang kalau dibilang besar ya besar. Tapi yang saya mau bilang begini, Mas Radi, bahwa demonstrasi ini dilakukan oleh generasi baru yang tidak mengalami pahitnya masa monarki absolutnya Shah Reza. Karena ketika revolusi Iran itu mereka lepas dari rezim monarki, itu suatu perubahan yang total. Dari yang otoriter, yang rakyat itu bahkan nyawanya pun tidak ada harganya di mata tentara Amerika ketika itu masih bersahabat dengan Amerika di sana, diganti dengan suatu rezim yang mengakui hak-hak kemanusiaan. Suatu perubahan. Nah, generasi sekarang itu generasi baru yang hidup hanya ketika sanksi sedang berlangsung. Mereka hanya tahu hidup berat gara-gara sanksi. Mereka pikir sanksi itu disebabkan oleh pemerintah Iran, padahal sanksi itu disebabkan oleh negara asing, dalam hal ini Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, dengan pergerakan apalagi teknologi informasi sekarang, yang menyebar itu seperti video-video yang kemarin itu video versi mereka, versi stasiun TV mereka, Barat, yang buat saya tentunya tidak berimbang. Kalau mau jujur, saya 2 hari memang sempat tidak punya komunikasi dengan teman-teman di Iran, baik orang Indonesia, orang Iran, diplomat di sana saya masih kontak. Memang tidak bisa terputus, tapi hari ini saya sudah bisa komunikasi kembali. Hari ini mereka menyatakan sudah reda. Karena apa? Karena ketika mereka mulai membakar masjid, buat saya itu fatal. Iran adalah sebuah negara yang dikepung oleh negara-negara, satu negara Arab, sementara Iran Persia. Kedua, Iran itu negara Syiah yang dikepung oleh negara-negara Sunni. Jadi daya tahan mereka itu sebenarnya sudah teruji berabad-abad, termasuk ketika zaman peradaban yang lalu, yang tua itu. Nah, buat saya sanksi ini juga mereka sudah bertahan kok. Dari sejak sanksi ini ditingkatkan, sejak diduga mempunyai senjata nuklir Iran ini, membuat senjata nuklir. Tadi saya mau koreksi sedikit ya pernyataan Mas Radi, bahwa perang yang 12 hari itu, Jenderal Amerika sendiri sudah menyatakan apa yang diserang oleh Amerika itu membuktikan tidak ada nuklir di sana. Kalau ada nuklir di sana, radiasi sudah kemana-mana, Mas. Nah, itu saja tidak terbukti. Jadi kalau sekarang yang dijadikan alasan bahwa rezimnya adalah represif dan segala macam, itu buat saya hanya mencari-cari. Kalau mau jujur, mungkin Donald Trump hanya mengalihkan masalah dalam negerinya. Artinya ini benar-benar propaganda ya, berarti yang dilakukan Amerika Serikat sehingga memicu kemarahan masyarakat Iran. Padahal rezim sebelumnya ini jauh lebih parah begitu, jauh lebih represif, tidak mengakui hak-hak sipil. Tapi sekarang dengan generasi yang baru, dengan mudahnya Amerika Serikat juga melakukan propaganda ini terhadap masyarakat Iran. Nah, tapi begini, Pak Dian, bagaimana Anda juga melihat keterkaitan protes dengan putra mahkota mendiang Syah yang ada terakhir di Iran, Reza Pahlavi? Sebab masa pendemo saat ini meminta Reza Pahlavi kini memimpin Iran. Nah, ini juga yang harus diwaspadai selain Amerika Serikat. Bagaimana Pak Dian? Itulah yang sekarang diangkat oleh Amerika, mengembalikan rezim yang dulu bisa bersahabat dengan mereka. Tapi kalau mau jujur, Mas pemirsa, rezim kerajaan seperti yang dipimpin oleh Shah Reza sudah tidak laku.
Oke. Karena mereka ini sudah menyadari bahwa yang namanya monarki itu hanya rezim yang hanya foya-foya, hanya memperkaya diri, menyenangkan negara sekutunya. Sementara yang sekarang itu kalau mau ditanya masalah sanksi yang bertubi-tubi saja mereka bisa kuat bertahan kok. Iya. Karena apa? Kebutuhan dasar rakyat itu tetap terkendali dalam harga yang naik, tapi kalau mau jujur ya, bensinnya saja sekarang masih sekitar Rp500 dari Rp300 gitu. Di kita naik 500 sudah dari 12.000 bisa heboh. Mereka sudah bertahan. Sudah lebih bertahan ya. Tepung terigu itu juga tetap terkontrol karena makanan mereka ada roti misalnya. Oke. Nah, makanya saya hanya bilang bahwa rezim anak-anak muda yang demonstrasi ini itu hanya terprovok oleh propaganda. Sementara di sisi lain ya, tidak disorot oleh media asing, gerakan massa yang mempertahankan membela rezim itu tidak kurang besarnya. Mereka sudah siap juga dengan segala kemungkinan. Baik, Pak Dian terakhir saya ingin memastikan juga komunikasi Anda dengan teman-teman di Iran. Bagaimana kondisi warga Indonesia di sana, sebaran warga Indonesia di Iran, dan apakah Kedubes RI di Teheran juga selalu punya arahan khusus jika konflik memanas, tidaknya pada periode Anda waktu itu dan dibandingkan dengan sekarang? Ketika saya datang di sana, Mas Radi, tahun 2012, dikatakan oleh namanya Panetta, Menteri Pertahanannya, Israel akan menyerang dalam 6 bulan. Itu ada, saya belum mulai bertugas, tapi sudah ada dua duta besar yang datang ke saya, yang menanyakan kalau ada apa-apa dengan diplomat, apa bisa mereka numpang ke embassy Indonesia. Saya bilang silakan. Kenapa Indonesia? Karena kedutaan Indonesia itu terletak di dekat litbangnya Angkatan Bersenjata. Oh, relatif jadi aman ya? Berarti kalau litbang itu diserang oleh Amerika, berarti kedutaan kita pasti hancur. Nah, karena mereka tahu kita hubungannya baik, mereka tahu litbang itu tidak akan diserang. Artinya ancaman perang aja sudah bagian dari sehari-hari, Pak. Kalau sekarang lebih intensif, itulah karena pemberitaannya begitu masif. Ya, baik. Terima kasih informasinya yang disampaikan oleh Pak Dia Wireng Yurid dan juga Prof. Hik, perspektif dari hukum internasional. Kita akan lihat nanti ke depan pergerakan di Iran, ya mudah-mudahan sih kondusif juga karena juga banyak warga negara Indonesia yang juga berada di Iran. Terima kasih Prof. Hik dan juga Pak Dian, kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Saudara, kami hadirkan informasi lainnya setelah jeda. Untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Laporannya kami hadirkan setelah jeda. Saudara, untuk pertama kalinya setelah menjabat kepala negara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara IKN. Agenda ini menjadi rangkaian kunjungan kerja Prabowo ke Kalimantan. Presiden Prabowo tiba di Ibu Kota Negara menggunakan helikopter Senin malam. Sebelumnya Prabowo melakukan kunjungan kerja, meresmikan sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan meresmikan kilang terintegrasi milik PT Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada Desember 2024, Prabowo mengunjungi IKN untuk menghindari sidang kabinet paripurna terakhir masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Saat itu Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih. Dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam kali ini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.